Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya pengganti episode 24. Pemeriksaan. Davin buka pintu mobil. Ayo, keluar pelan-pelan. Davin berencana untuk membantu istrinya, namun Hana menjerit ketika Davin memegang tangannya. Jangan dipegang, sakit. Hana menolak bantuan dari suaminya. Baiklah, aku tidak membantumu. Hati-hati, pelan-pelan. Davin memandang Hana. Hana hanya diam tanpa menjawab ucapan suaminya. Davin menunggu Hana keluar sendiri dalam mobil tanpa bisa membantu. Tangan Hana sangat sensitif dan tidak baik. Bila dipegang sedikit saja, sudah pasti akan membuat istrinya kesakitan. Hana turun secara perlahan-lahan. Ia kemudian duduk di atas kursi roda yang sudah disediakan suaminya. Davin masuk ke dalam mobil untuk mematikan kontak mobilnya dan ambil tisu beberapa lembar dan kemudian keluar dari dalam mobil. Hana diam ketika melihat Davin yang jongkok di depannya. Diusapnya air mata yang masih menetes di pelupuk mata Hana dengan lembut. Davin kemudian mengambil 2 lembar tisu dan meletakkan di hidung istrinya. Keluarkan. Hana langsung mengeluarkan cairan yang meleleh di hidungnya ketika mendengar perintah suaminya. Masih ada. Hana menang Davin. Davin meletakkan tisu di hidung istrinya dan mengusap cairan bening itu setelah ia selesai mengeluarkan cairan tersebut. Davin mendorong kursi roda yang duduki istrinya masuk ke dalam rumah sakit. Apapun nanti yang akan dilaporkan Hana kepada dokter, ia akan menanganinya. Tidak dihiraukan Davin. Ia tidak akan melarang Hana dan mengajarkan untuk berkata bohong. Davin berhenti sejenak. Ia masukkan sampah tisu di tangannya ke dalam tong sampah. Ia kembali mendorong kursi roda istrinya. Mari Pak Davin, Dr. Irwan sudah menunggu di dalam. Perawat mempersilakan Davin dan membawanya langsung ke ruang praktek dokter. Ia akan memeriksa istrinya. Davin mengikuti perawat tersebut dan masuk ke dalam ruangan yang pintunya dibukakan oleh perawat yang saat ini bersamanya. Selamat pagi Pak Davin, sapa Dr. Irwan dengan senyuman. Selamat pagi dok, ini istri saya. Saya ingin Anda mengecek tangannya, jelas Davin. Bila Hana kesakitan seperti ini, sungguh membuat Davin tidak tega. Rasa kasihan, rasa takut, dan rasa cemas bercampur menjadi satu. Bagaimana bila Hana cacat karena perbuatan dilakukannya? Davin tidak bisa membayangkan hal tersebut. Ia berniat untuk memanfaatkan Hana sebagai objek balas dendamnya, namun tidak berniat untuk membuat wanita malang itu harus kehilangan tangannya. Coba dibuka baju sweaternya, Dr. Irwan merintahkan perawatnya. Baik dok, jawab perawat yang berdiri di samping kursi yang diduduki Hana. Wanita berseragam putih itu membuka sweater yang dipakai Hana dengan hati-hati. Dr. Irwan melihat kondisi tangan pasiennya. Apa terasa sangat sakit? Ucapnya ketika megang tangan pasiennya. Hana menganggukkan kepalanya dan meringis. Sebelah kirinya juga ya. Dr. Irwan memandang tangan di sebelah kiri Hana. Iya dok, jawab Hana dengan meneteskan air matanya. Ini rasanya sangat sakit sekali, saya mengerti. Dr. Irwan memandang tangan di sebelah kiri Hana. Hana hanya menganggukkan kepalanya. Mengapa bisa seperti ini? Tanya Dr. Irwan. Davin hanya diam ketika mendengar pertanyaan yang dilontarkan oleh dokter tersebut. Jatuh di kamar mandi dok, jawab Hana. Hana tidak mungkin menceritakan mengapa tangannya bisa seperti ini. Dan ia sangat malu untuk beritahukan apa yang terjadi kepada dokter tersebut. Davin diam ketika mendengar jawaban istrinya. Bukankah ini kesempatan istrinya untuk bisa lepas darinya? Namun ternyata Sen justru melindunginya. Dr. Irwan hanya sedikit tersenyum memandang Hana. Apa tangan saya parah dok? Tanya Hana.
Kita akan melakukan ronsen terlebih dahulu untuk mengetahui kondisi tangan Ibu Hana. Dr. Irwan tersenyum. Iya dok, jawab Hana yang menganggukkan kepalanya. Apa saya langsung bawa pasien ke ruang radiologi dok? Tanya perawat tersebut. Iya, antar pasien ke ruang radiologi. Dr. Herman sudah menunggu. Dr. Irwan merintahkan kepada perawatnya untuk mendorong kursi roda pasien. Biar saya saja yang mendorong kursi roda istri saya. David menolak bantuan perawat tersebut. Silakan pak, jawab perawat. David mengusap kepala istrinya. Jangan takut, aku akan menemanimu. Hana hanya diam tanpa melihat ucapan suaminya. Jantungnya berdegup dengan hebatnya ketika dirinya disebut rasa takut yang luar biasa. David mengantarkan istrinya ke ruang radiologi. Pria itu ikut masuk ke dalam ruangan untuk menemani istrinya. Perhiasan dibuka dulu pak, perawat itu memberitahu. David diam ketika benar ucapan perawat. Ia baru teringat bahwa istrinya tidak diberinya perhiasan sedikit pun. Dengan saja David tidak mau memberikan istrinya perhiasan karena takut Hana akan kabur dengan perhiasan yang diberikannya. David melihat tangan, leher yang tidak memiliki apapun. Saya tidak memakai perhiasan apapun, Hana berkata dengan suara sangat kecil yang bisa dengar David dengan jelas. Kalau begitu, langsung saja bu. Pria itu membantu Hana untuk berdiri. David melihat istrinya yang melakukan pengecekan terhadap tulang tangannya. Setelah melakukan ronsen, David kembali ke ruang Dr. Irwan sambil mendorong kursi roda istrinya. David dan Hana duduk di kursi yang ada di depan Dr. Irwan. Bagaimana dok, hasil ronsen tangan istri saya? David memandang Dr. Irwan yang sedang memegang hasil ronsen di tangannya. Istri Pak David mengalami dislokasi bahu di tangan sebelah kanan dan dislokasi siku di tangan sebelah kiri. Saya sangat kasihan sekali lihat istri Pak David, Dr. Irwan berkata sambil memandang hasil ronsen di tangannya. Apa itu dislokasi dok? Apa ini parah? Tanya David. Dislokasi bahu ini adalah kondisi ketika bonggol tulang lengan bagian atas terlepas dari sendi bahu. Dalam artian, tulang bagian bahu bergeser. Sedangkan bagian siku juga mengalami hal yang sama. Jadi tidak ada yang namanya patah tulang. Namun rasa sakit yang diderita oleh pasien sangat sakit sekali. Lalu, apa penanganannya dok? Apa perlu dioperasi? Tanya David dengan panik. Untuk sementara ini, saya tidak menyarankan dioperasi. Dr. Irwan sedikit tersenyum. Lalu dok, David tidak tega melihat Hana yang terus menangis dan kesakitan seperti ini. Untuk pertama kalinya ia merasa kasihan dan merasa bersalah seperti ini melihat kondisi Hana. Kita akan melakukan penanganan segera untuk mencegah sendi bertambah bengkak dan nyeri makin memburuk, jelas Dr. Irwan. Penanganan apa yang akan dilakukan dok? David tidak ada henti-hentinya bertanya. Saya akan mengembalikan tulang lengan atas yang bergeser atau terlepas ke posisi semula. Apa itu sakit? Tanya David. Tentu saja sangat sakit. Namun sebelum tindakan, saya akan diberi obat pelemas otot, obat penenang, atau obat bius untuk mengurangi nyeri saat prosedur ini dilakukan. Rasa sakit akan segera berkurang setelah tulang lengan atas kembali ke posisinya. Dokter bermata kecil itu menjelaskan. David menelan air ludahnya ketika melihat penjelasan dari dokter tersebut. Ia bisa membayangkan betapa sakit akan diderita istrinya nanti. Apa kalian baru menikah? Dr. Irwan menandang David dan Hana secara bergantian. Iya dok, jawab David. Saya akan memberikan bius yang aman dan juga nanti obat penghilang nyeri yang aman. Dr. Irwan tersenyum. Hana hanya diam saat mendengar ucapan dokter tersebut. Ia tidak bisa membayangkan rasa sakit yang akan dirasakannya. Aku akan menemani, jangan takut. David mengusap kepala istrinya. Hana hanya diam tanpa menjawab. Silakan berbaring di atas tempat tidur, ucap Dr. Irwan.
Hana menganggukkan kepalanya. Ia berjalan ke tempat tidur dan duduk di tempat tidur sambil merebahkan tubuhnya secara perlahan-lahan. Badannya panas, Dok. Davin memberitahukan kondisi istrinya. Demam yang diderita istri Pak Davin karena efek sakit yang luar biasa, karena bagian tulang yang bergeser seperti ini. Nanti saya akan memberikan obat penurun demamnya. Oh, seperti itu. Davin mengangguk kepalanya setelah mendengar penjelasan dokter tersebut. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.